Selamat pagi dan shalom warga GKJW Jemaat Kertosono yang berbahagia. Pagi ini kita akan membangun ibadah minggu. Perlu diketahui bahwa kalender GKJW menetapkan mulai tanggal 2 Juli sampai dengan 8 Juli 2020 sebagai Pekan Anak. Maka ibadah pagi ini sekaligus untuk merangkai kegiatan Pekan Anak di lingkup GKJW. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak untuk berdiri. Kita memasuki ibadah minggu pagi dengan sukacita bersama Kidung Pasamuan Jawi nomor 385. Mari kita masuk ke dalam panggilan ibadah. Mari menghadap hadirat Tuhan dengan sukacita dan naikkan mazmur. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Petiklah kecapi dan bersorak-sorailah. Oleh firman Tuhan yang telah dijadikan, dan oleh nafas hidupnya segala hidup. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, sebab perencanaannya tetap untuk selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun kepada suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Salam penuh sejahtera dan kedamaian dari Allah Sang Bapa dan Yesus Kristus melimpahi hidup saudara sekalian. Amin. Kembali kita bersukacita bersama dengan memujikan NKB nomor 7, bait 1 dan yang kelima. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Ibadah kita pada pagi hari ini dibimbing oleh firman Tuhan yang demikian. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes pasal kelima ayat yang ke-3b. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi Kidung Ria nomor 18, kita pujikan sebanyak 2 kali. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita. Tuhan, ampunilah kami yang sering lupa bahwa anak adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berkati dengan akal budi dan hati nurani, serta Tuhan mengkapi dengan kemampuan dan talenta yang berbeda-beda. Ampunilah kami yang memperlakukan anak-anak kami seperti mau kami, menuntut anak-anak dengan keinginan-keinginan kami, membanding-bandingkan anak-anak kami, bahkan sering tidak mendengarkan pendapat dan harapan anak-anak kami, serta merasa pikiran kami dan kemauan kamilah yang paling benar. Tuhan, ampunilah kami, para orang tua. Ya Tuhan, ampunilah kami yang sering tidak puas dengan keadaan orang tua kami. Ampuni kami yang sering mengeluh dan yang sering lupa untuk berterima kasih atas kasih sayang orang tua kami. Kami sering tidak peduli pada orang tua kami, malas ketika ayah dan ibu minta tolong dan marah-marah bila apa yang kami minta tidak dipenuhi. Ya Tuhan, ampunilah kami. Demikianlah ya Tuhan, pengakuan dosa kami. Berilah kami pengampunan, supaya kami dapat bangkit dari dosa dan hidup benar dalam kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan penuh kasih setia dan murah hati. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Terimalah berita anugerah sebagaimana kesaksian Kitab Roma pasal ke-6 ayat yang ke-23 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sambut dengan sukacita berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Ria nomor 160. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa dengan nyanyian Kidung Ria nomor 60. Aku mengasihi Engkau Yesus. Bacaan terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-16 sampai 19 yang demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru pada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lalu ayat yang ke-25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin.
Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini dengan perikop tidak ada yang gratis. Kita tahu bahwa slogan dari Jawa Timur yaitu Jerbasuki Mawa Beo. Tentu Bapak Ibu ingat, slogan ini mempunyai arti bahwa untuk menggapai cita-cita perlu suatu pengorbanan. Tidak ada yang gratis dalam mewujudkan suatu keinginan. Semua harus dibayar, baik dengan tenaga, waktu, pikiran, harta benda, hingga nyawa bila perlu. Sebagaimana slogan Jerbasuki Mawa Beo, bagi pemerintah Jawa Timur, hal ini juga berlaku bagi orang tua dan keluarga. Semua orang tua pasti punya cita-cita jauh ke depan untuk anak-anaknya. Semua orang tua tidak ingin anaknya hidup tanpa masa depan yang cerah. Andaikan orang tua sekarang hidup serba pas-pasan atau bahkan kekurangan, mereka senantiasa berharap jangan sampai anak-anak mereka seperti itu. Anak-anak harus lebih baik kelaknya. Oleh karenanya, semua orang tua rela banting tulang demi anak-anaknya. Orang tua terus mencari cara bagaimana mereka dapat membekali anak-anaknya supaya kelak hidupnya terjamin. Anak-anak adalah penerus kehidupan orang tua. Penerus yang berarti meneruskan misi dan panggilan dari Tuhan, bukan meneruskan kegagalan dari orang tua. Anak-anak perlu diajar dan dibekali dengan teladan, bukan dengan perintah. Sekali lagi saya ulangi, anak-anak perlu diajar dan dibekali dengan teladan, bukan perintah. Cara seperti inilah yang memungkinkan anak cenderung mudah peka terhadap keadaan yang terjadi di sekitarnya. Saat ada yang harus dia perbuat, dia tidak perlu menunggu komando, tidak perlu menunggu perintah. Mereka akan berbuat sesuai dengan naluri yang sudah terbentuk melalui teladan yang telah dia terima. Namun, sayangnya masih ada orang tua yang merasa kasihan jika dia harus melibatkan anak-anaknya untuk ambil bagian dalam tugas di keluarga. Alasannya, mereka sudah terlalu capek di sekolah, mereka sudah terlalu lelah belajar. Biarlah mereka bermain-main saja di rumah. Hal ini membentuk anak, menjadikan anak menjadi manja, tidak mempunyai kepekaan terhadap lingkungan. Tanpa sadar, suatu saat anak-anak harus mandiri dan terpisah dari orang tua. Menarik untuk kita perhatikan cara Tuhan Yesus menolong masyarakat Yahudi yang pada saat itu sedang menjadi korban salah tafsir dari hukum Taurat. Kita tahu bahwa hukum Taurat sebagai ajaran perilaku hidup benar. Hal itu terasa sangat membebani masyarakat Yahudi pada saat itu. Sebagaimana Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa Ia sekali-kali tidak akan mengurangi setitik iota pun dari hukum Taurat, tetapi justru Tuhan akan menggenapinya. Namun di sisi lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ditemukan banyak orang yang sudah keberatan dengan hukum Taurat. Lalu bagaimana mungkin kalau hukum Taurat itu digenapi lagi oleh Tuhan? Apakah hal itu justru tidak akan memberatkan mereka? Tuhan Yesus memakai cara lain yang lebih bisa diterima dengan tidak mengabaikan yang sudah ada, tetapi justru melengkapi yang masih kurang.
Di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29a dan 30, demikian bunyi firman Tuhan, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Penekanan di sini adalah pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus sekali-kali tidak bermaksud membebaskan masyarakat Yahudi dari tanggung jawab mereka yang berat untuk mematuhi hukum Taurat. Tuhan Yesus tetap menuntut mereka untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dengan belajar kepada Tuhan. Di sini Tuhan Yesus tidak memerintah secara paksa. Dia meminta untuk belajar kepadanya. Itu berarti Tuhan Yesus telah melakukan banyak hal yang tampak, yang dapat ditangkap dengan akal manusia. Bukan teori yang sulit dijabarkan, karena mungkin hanya sebatas angan-angan melulu. Pengajaran Tuhan Yesus itu real dan rasional. Betapa Tuhan Yesus dengan caranya seperti itu menandakan bahwa Dia tidak bermaksud memanjakan umat-Nya. Pertolongan tidak berarti mengambil alih tugas atau membebas tugaskan seseorang. Ini yang perlu kita ingat. Pertolongan tidak berarti mengambil alih tugas atau membebas tugaskan seseorang. Sebaliknya, pertolongan yang tepat demi kedepannya adalah memberi teladan yang baik dan benar. Memberi contoh yang nyata dan masuk akal. Itu justru akan memudahkan orang untuk melewati proses. Jangan sekali-sekali kita mempunyai pikiran bahwa proses menjadi baik dan proses menjadi sukses itu gampang. Kita tinggal perintah saja. Tuhan Yesus tidak pernah mendidik dan mengajar kita menjadi manja. Tunggu perintah. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajarkan kepada kita sigap dan peka. Oleh karenanya, didiklah anak-anak kita dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Mari kita berbuat bersama anak-anak. Mari mengajar dengan teladan. Hindari perintah supaya anak-anak terbangun kepekaannya. Karena perintah itu hanya milik Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, memang bila kita rasakan sangat banyak yang harus kita sediakan bagi anak-anak kita untuk mencapai masa depan. Tuhan sangat mengerti yang menjadi tanggung jawab hidup kita. Ia selalu memberikan hikmat kepada kita agar tetap mampu memenuhi tanggung jawab itu. Dan sadarlah bahwa memang tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Tetapi Tuhan senantiasa memberikan kemudahan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat teduh.
Amin. Kita teguhkan renungan kita ini dengan kita menyanyi dari Kidung Ria nomor 118 bait yang pertama. Allah mana seperti Allahku. Kita pujikan sebanyak 2 kali. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman kita dengan rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, disilakan kembali duduk. Tiba saatnya kita menghimpun persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Sebagai landasan, terimalah firman Tuhan yang demikian. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Amin. Mari kita himpun dengan iringan nyanyian Kidung Ria 91, Sungguh Ku Bangga. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala sejenak. Terima kasih Tuhan atas kasih setia dan penyertaan-Mu
Sepanjang hari Engkau telah menyertai dalam kehidupan kami, dan Engkau telah mengaruniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, bahkan dalam saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami tetap berada di rumah kami masing-masing, Engkau memperkenankan kami untuk membangun ibadah bersama pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Kiranya Engkau memberkati para petinggi kami dengan segala kebijakannya, dan juga Engkau memberkati dengan kesehatan bagi para pejuang kesehatan yang ada di garda depan. Kami percaya Bapa, Engkau senantiasa memberkati dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak, mulai dari ODR, ODP, OTG, dan juga PDP. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat, khususnya warga jemaat GKJW Kertosono, dengan berbagai tugas dan pelayanannya. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai dalam kehidupan mereka, Engkau senantiasa memberkati dalam kehidupan mereka. Biarlah Bapa, segalanya dalam pandemi saat ini dapat kami lalui, untuk dapatnya kami kembali berkumpul di gereja di saat nanti yang tepat. Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan dari warga jemaat. Biarlah Engkau senantiasa menilik mereka satu persatu, baik mereka yang sakit maupun mereka yang menghadapi permasalahan. Kami percaya Engkaulah penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati dan Engkau senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa kami yang jauh dari sempurna. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini di tempat kita masing-masing. Kembalilah sebagai orang tua maupun sebagai anak. Ingatlah, Tuhan sudah memilih kita dan berkarya di tengah kita, serta memampukan kita untuk mendampingi anak-anak agar tangguh menjalani kehidupan dengan percaya penuh pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita melangkah maju penuh semangat dan bangga sebagai anak GKJW. Sebagai penutup ibadah, mari kita nyanyikan Kidung Ria nomor 1, Aku Anak GKJW. Anak GKJW,
Kita kembali kepada kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia yang menyelamatkan, meneguhkan, dan menghibur dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus senantiasa memeluk saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih.